Halo, selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama terima kasih pada SD Jamaatul Ikhwan yang telah berpartisipasi ke jelajah virtual di Monumen Pers kali ini. Baik adik-adik, hari ini kita akan melakukan tur virtual ke museum, yaitu Museum Monumen Pers Nasional. Ada yang pernah kesini belum ya? Ya, deket loh ya. Oke, virtual tour museum ini adalah keliling museum, jadi melihat seperti kalau teman-teman datang ke museum secara offline, tapi kali ini kita buat secara virtual. Nanti ada pemandunya, Momon Zahra, yang akan mengajak adik-adik untuk berkeliling melihat koleksi Museum Monumen Pers Nasional. Kakak kelas Liki, ya Allah. Setiap materi yang disampaikan oleh Momon, kakak Momon ya, nanti karena akan ada kuis. Jadi di akhir acara nanti, di akhir setelah tour, kita akan mengadakan kuis yang materinya dari yang sudah kalian lihat selama tour virtual ini. Paham? Oke, nah sebelumnya Monumen Pers Nasional ini apa sih Kak? Monumen Pers Nasional ini adalah museum. Tahu kan museum? Tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah atau koleksi yang berharga. Nah, di sini Monumen Pers Nasional ini adalah museum sejarah karena isinya adalah koleksi dan materi yang terkait dengan sejarah pers nasional. Adik-adik tahu apa itu pers? Belum tahu ya. Kalau koran pernah lihat ya? Koran, majalah, sudah pernah lihat? Nah, koleksi di Monumen Pers Nasional mayoritas adalah berisi koran dan majalah. Juga ada koleksi benda-benda yang ada kaitannya tentang pers nasional. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan keliling dan lihat koleksi benda-benda tersebut. Kemudian Monumen Pers Nasional ini ada di mana? Kita lokasinya ada di Jalan Gajah Mada nomor 59 Surakarta. Mungkin sebenarnya pernah lewat ya, cuman nggak tahu kalau Monumen Pers Nasional. Next time, kalau sudah lain kali, ketika sudah tidak ada pembatasan kunjungan, adik-adik boleh berkunjung ke Monumen Pers Nasional. Kita lihat dulu apakah pemandu Kamomon sudah siap untuk memulai tur virtualnya. Saya panggil dulu Kak Momon. Kak Momon, apakah sudah siap? Belum siap ya? Nanti akan ada 3 pertanyaan untuk tiap sesi. Jadi adik-adik kelas 1 dan 3 sampai 3, nanti ada 3 orang yang bisa menjawab kuis akan mendapat hadiah souvenir menarik dari Monumen Pers Nasional. Kemudian ada sesi kedua nanti untuk kelas 4 dan 5, ada 3 soal juga yang akan mendapat hadiah souvenir juga dari Monumen Pers Nasional. Kita cek lagi, Kak Momon, udah siap belum ya? Kak Momon. Sudah. Sudah siap? Oke. Sudah. Kak Momon bisa dimulai dong turnya. Ini adik-adik sudah nggak sabar untuk lihat Monumen Pers Nasional. Silahkan. Halo Sobat Monpes dari SD Jamaatul Ikhwan Surakarta ya. Adik-adik udah tahu belum? Ini kakak lagi di depan mesin ketik. Nah, mesin ketiknya kayak gini nih. Kuno. Namanya mesin ketik hibah dari Bapak Surono. Nah, dulunya kita pakai nulis surat, nulis berita itu pakai mesin ketik. Nah, sekarang Momon mau menjelaskan tentang tokoh pers. Oh ya, belum kenalan ya? Kenali, nama aku Momon Zahra. Nah, biasanya di Monumen Pers itu pemandunya disebut dengan Momon. Nah, di sini ada tokoh pers yang pertama, pasti kenal ya, Insinyur Soekarno. Kemudian ada Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian di sini ada tokoh pers wanita yang pertama yang bernama Rohana Kudus. Nah, sudah, yuk kita ke panel berikutnya. Udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan belum, Dek? Ada sarapan apa hari ini? Nah, ayam. Di sini, oh ayam, enak ya. Roti. Nah,
Ini deh, ini perkembangan logo dan maskot HPN. HPN itu apa sih, Kak? Kok ada namanya HPN? Nah, HPN itu Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional itu kemarin bulan lalu diperingati di tanggal 9 Februari. Nah, ini logo-logo HPN dari tahun 1986, 1985. Ini kan ada bentuknya, Dek. Yang hari pertama ini yang di Yogyakarta ini itu berbentuk tugupal, bawahnya itu pena. Nah, ini bentuk pena ini. Nah, kayak gitu loh. Kemudian kita lanjut lagi ke logo HPN yang dari tahun 1990 sampai 2009. Nah, ini bentuknya apa? Pasti tahu ya. Ini bentuk segi lima. Segi lima, di dalamnya ada tulisan HPN dan tahun yang diadakan. Terus kemudian dia berubah lagi nih di tahun 2010 sampai 2011. 2010 sampai 2011, logo HPN-nya itu berbentuk pena dan di dalamnya ada tulisan dan tahun yang diadakan. Kemudian dia beralih lagi nih di HPN 2012, lebih didominasi dengan warna merah. Nah, kemudian yang terakhir sampai sekarang, dan itu dari tahun 2013 sampai tahun 2001 ini, kemarin juga masih dipakai, itu logonya diharmonisasi dari logo HPN 12 yang intinya merupakan pesta rakyat masyarakat pers. Udah, logonya sudah jelas ya. Nah, sekarang kita beralih ke maskot. Maskot yang pertama ini, apa ya bentuknya ya? Maskot HPN 2013 dari Sulawesi Utara. Oh, ternyata dia bentuknya ikan purba. Nah, detailnya kayak gini nih. Kenapa bisa dikatakan ikan purba? Karena dia habitatnya di perairan Sulawesi Utara. Nah, di dalamnya maskot ini membawa atribut-atribut yang menggambarkan pers, yaitu pena. Nah, yang kedua yaitu maskot HPN yang ada di Bengkulu. Maskot HPN yang ada di Bengkulu di tahun 2014, ini berbentuk apa ya, Kak ya? Seperti bunga ya, Kak ya? Nah, bunga ini dinamakan dengan bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu, kenapa bisa dipilih jadi maskot HPN? Karena bunga rafflesia itu bunga langka yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian kenapa bisa dilambangkan menjadi tentang pers? Kenapa? Karena insan pers yang di sana itu senantiasa berupaya untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat. Kemudian yang ketiga, apa ya Kak nih ya? Lucu banget ya maskotnya ya. Nah, maskot yang ketiga ini, maskot HPN yang ada di Kepulauan Riau. Dia dinamakan dengan Cikcogan. Tahu nggak Cikcogan itu apa? Nah, mau menjelasin ya. Cik itu merupakan panggilan akrab untuk orang Melayu. Kemudian, cogan itu pengangkatan atau pelantikan seorang sultan. Seorang sultan itu berbentuk di sini digambarkannya lempengan emas. Lempengan emas kemudian digurar menyerupai lingkaran dan ada lekukan daun sirih. Nah, kemudian ini ada lagi nih, 2016 yaitu maskot HPN. Maskot HPN yang 2016 ini bentuknya apa ya? Kak, lucu banget sih, kayak hewan rusa ya? Iya, benar. Ini adalah hewan rusa timur yang berada di Nusa Tenggara Barat. Terus kita lanjut lagi ke maskot HPN yang 2017 ya. 2017 ya. Nah, maskot HPN 2017 ini berada di Maluku. Bentuknya lucu banget nih, adik-adik. Dia berbentuk ikan tuna. Nah, ikan tuna itu sebagai salah satu hasil laut yang menjadi komoditas unggulan di perairan Maluku. Nah, di dalam maskot HPN yang ikan tuna ini juga ada lambang persnya, yaitu ditandai dengan adanya pena. Kemudian kita beralih lagi ke tahun 2018. Maskot HPN 2018, kok bentuknya bagus ya Kak, kayak burung. Ini burung apa ya Kak ya? Nah, burung yang ada di sini ini dinamakan dengan burung kuau. Burung kuau itu dinilai bisa mewakili simbol pers. Kenapa? Karena si burung kuau itu suaranya lantang. Terus karakter orang Sumatera Barat kan kalau misalkan bicara itu kan dengan suara yang lantang. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke maskot HPN 2019. Nah, itu dari Jawa Timur.
Nah, ini juga kan bentuknya kayak burung kayak tadi yang di Sumatera Barat ya. Nah, ternyata si maskot HPN di Jawa Timur ini dinamakan dengan Eja. Apa sih Kak Eja? Kok lucu banget sih namanya ada Eja. Nah, Eja itu sendiri dinamakan dengan kepanjangan dari Elang Jawa. Elang Jawa itu memegang pena, jadi sebagai gambaran kecerdasan, bertanggung jawab, bagaimana kita perannya sebagai pers, kayak gitu. Kemudian kita beralih lagi ke tahun 2020. Nah, tahun HPN 2020 ini dinamakan dengan bekantan. Bekantan itu seperti, kalau kita tahu itu seperti monyet gitu loh, Dek. Nah, itu bekantan itu merupakan fauna asal dari Kalimantan Selatan. Nah, yang terakhir, maskot HPN yang kemarin ya, yang kita adain bulan lalu, di bulan Februari, kebetulan maskot HPN ini berada di DKI Jakarta. DKI Jakarta, dia menggunakan siapa nih? Tahu nggak adik-adik? Pasti tahu lah. Siapa ya dia? Dia namanya si Pitung. Si Pitung itu asalnya dari legenda asal Jakarta. Nah, harapannya agar pers itu menjadi satu pilar dalam demokrasi. Nah, udah kan? Udah tahu kan sekarang maskot-maskot HPN dan logo-logo HPN dari masa ke masa. Nah, sekarang kita lanjut. Kebetulan kemarin Momon itu revitalisasi semua museum di sini. Nah, kita bakalan lihat gimana sih before after-nya. Nah, ikuti Momon. Nah, ini bagian depan. Nanti kalau adik-adik main ke Monumen Pers Nasional, dulunya front office-nya itu bentuknya seperti ini. Kemudian setelah direvitalisasi, dia berubah menjadi seperti ini deh. Tuh, kelihatan nggak? Nah, lanjut ya. Kita jalan-jalan lagi nih ke ruang digitalisasi. Ruang digitalisasinya zaman dulu itu seperti ini. Nah, kemudian dia berubah lagi nih, jadi afternya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi nih, kita jalan lagi. Sweet, kita ke ruang pamer. Nah, ruang pamer zaman dulu itu ada, ini nanti kakak jelasin ya, di sana nanti ada radio kambing nih namanya. Nah, setelah kita ada revitalisasi, radio kambing ini berubah menjadi seperti ini. Nah, nanti Momon bakalan ajakin adik-adik jalan-jalan ke sana. Kemudian kita pindah lagi ke ruang e-paper. Nah, ini ruang e-papernya. Ini adik-adik kalau mau ke Monumen Pers Nasional, di sini lengkap banget koran dan majalahnya. Nah, di samping kita punya koran yang fisik, kita juga punya secara digital. Nanti adik-adik bisa nih pakai komputer-komputer yang ada di sini. Nah, setelah direvitalisasi, bentuknya seperti ini. Nah, udah jelas kan? Nah, sekarang kita beralih ke ruang perpustakaan. Maaf, Bu, nggak bisa Zoom. Lagi Ruang dimakan, Bu. perpustakaan yang dulu itu bentuknya seperti ini. Lihat, bukan asik banget kan? Nah, setelah kita revitalisasi, bentuknya lebih kece lagi nih. Nah, kayak gini nih sekarang ruang perpustakaan Monumen Pers Nasional. Nah, bikin adik-adik jadi makin penasaran kan ke Monumen Pers Nasional. Nah, yang terakhir itu adalah ruang audiovisual. Nah, ruang audiovisual ini dulunya itu masih pakai meja. Jadi kita pakai kursi bareng-bareng, bentuknya melingkar seperti ini. Nah, setelah direvitalisasi, dia lebih ke ruang audiovisual yang kita bisa nonton film bareng nanti, bisa meeting bareng di sini, bisa bareng-bareng nanti adik-adik kalau mau acara tayang film anak-anak di sini. Nah, ini setelah revitalisasi bentuknya seperti ini. Nah, udah jelas kan? Sekarang Momon bakal ngajak jalan-jalan lagi ke panel sebelah sana. Yuk, ikuti. Nah, di sini nih. Di sini panel tentang apa sih Kak itu pers? Nah, pers itu sebuah proses mediasi masyarakat atau dunia untuk proses jurnalisme. Nah, proses jurnalisme itu sendiri, kita misalkan nih menyebarkan berita, membuat berita, nah kayak gitu tuh merupakan peliputan, pendistribusian pesan, itu sesuai dengan kultur masyarakat zaman dahulu. Nah, kemudian pers itu sendiri
merupakan pilar keempat bagi demokrasi. Nah, Adik tahu nggak pers itu bisa membangun kepercayaan, kredibilitas, legitimasi pemerintah, begitu. Nah, sekarang Kakak bakal ngasih tahu nih produk-produk pers. Mungkin loh ya, ini adik-adik belum tahu ya, ini majalah zaman, mungkin kalau kakak ini zaman kecil sih, mungkin guru-gurunya adik-adik tahu nih, namanya majalah Bobo. Nih, lihat nih, majalah Bobo. Majalah ini bisa lihat majalah-majalah ini. Nah, selain Bobo, kita masih ada lagi nih. Ada, nah ini, majalah wanita, majalah umum adil, terus majalah keluarga. Nah, kayak gini. Banyak kan? Banyak kan ini koleksinya. Nah, yang paling penting nanti kalau adik-adik penasaran siapa nih Bobo, kalian bisa googling apa sih majalah Bobo. Nah, nanti kalau mau tahu fisiknya ke Monumen Pers Nasional deh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke mana ya? Oh, ke sini. Ke sini ya, bentar. Nah, ini apa ya? Pasti bikin penasaran. Ini itu koran. Koran zaman dulu itu dicetak dengan plat cetakan pertama. Nah, koran ini berjudul Kedaulatan Rakyat. Keren ya, koran zaman dulu aja dicetaknya pakai kayak gini nih plat cetakan. Kalau sekarang kan kita pakai koran itu kan pakai kertas kan. Nah, kayak gini nih deh visualisasinya. Asik kan main ke Monumen Pers Nasional? Nah, sekarang bakal jelasin tentang tokoh pers, salah satu tokoh pers. Nah, siapa sih Bapak Pers Nasional kita? Jeng, yang mana ya? Yang mana ya? Nah, ini Bapak Pers Nasional kita, Bapak Tirto Adi Suryo. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke ruang kamera yang sebelah sana ya. Ruang kamera yang sebelah sana, kita bakalan jelasin tentang koleksi-koleksi yang ada di Monumen Pers Nasional. Nah, itu para pengunjung yang ada di Monumen Pers Nasional. Kebetulan kita ada reservasi terbatas adik-adik, jadi kalau mau ke sini selama pandemi, kita batasin. Nah, ini beberapa pengunjung yang sedang mengunjungi museum di Monumen Pers Nasional. Nah, sekarang Momon bakalan jelasin nih koleksi-koleksi apa sih yang ada di Monumen Pers Nasional. Nah, yang pertama, pasti adik-adik nggak asing ya? Ini itu namanya kentongan. Nah, kalau mungkin adik-adik di rumahnya itu masih pakai, misalnya biasanya itu buat ronda malam, orang tua adik-adik, kalau malam kan pasti ada ronda ya. Ini namanya kentongan Paksi Nagaliman. Udah, terus ini apa ya? Nah, penasaran nggak? Bentuknya seperti kerang. Nah, kerang ini ternyata dinamakan oleh masyarakat Maluku, itu dinamakan dengan tahore. Nah, yang terakhir ada lagi seperti kendang. Ini bentuknya seperti kendang kan? Nah, ini dinamakan alat musik tifa. Alat musik tifa ini juga berasal dari Maluku. Nah, ketiga alat komunikasi ini digunakan di zaman dulu untuk menyampaikan berita. Kalau sekarang adik-adik itu pakai handphone, ya kan? Lebih praktis. Kalau zaman dulu tuh orang-orang mengkomunikasikannya tuh lebih ke kentongan, ada tahore ini buat pesisir Maluku itu untuk alat komunikasi, terus tifa, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kemana ya? Nah, ini ya. Ke sini aja deh. Sini aja ke kamera kayu. Kamera kayu, gimana ya bentuknya kamera kayu? Penasaran nggak deh? Kamera kayu kayak apa sih, Kak? Nah, ini nih kamera kayu.
Kalau sekarang adik-adik udah pakai handphone, udah pakai kamera, itu kan lebih kecil. Kalau zaman dulu orang tuh mau menyampaikan informasi, mau bikin berita, itu kameranya besar banget kayak gini. Nah, kamera kayu ini berbahan kuningan. Kenapa sih Kak, kok zaman dulu pakai ini ya? Karena dulu zaman dulu tuh belum tahu lah bagaimana kita menggunakan media itu. Nah, udah mending nih udah ada kamera kan, walaupun kameranya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke mesin ketik kontinental. Nah, ini mesin ketik yang tadi awal kakak pakai di depan tadi, yang warna biru tadi. Nah, ini juga namanya mesin ketik. Namanya mesin ketik kontinental. Nah, dulunya kalau orang-orang zaman dulu bikin surat itu, misalkan salah nulis, itu pasti harus ganti kertasnya. Nggak bisa, kalau sekarang kan pakai handphone, pakai Word gitu kan, bisa lah ya diganti, di delete gitu kan. Zaman dulu tuh susah banget, cuma mau bikin berita aja, kita butuh kertas banyak kalau salah. Terus kita lanjut lagi ke mana ya? Momon mau jalan-jalan kemana lagi ya? Oh ini, ada radio kambing. Kenapa ya bisa dinamakan radio kambing ya? Radio kambing. Kenapa bisa dikatakan radio kambing? Ayo, pasti penasaran ya? Nah, singkatnya, radio kambing ini dulu ada agresi militer. Jadi zaman dulu itu walaupun Indonesia udah merdeka, itu si radio kambing itu intinya radio yang buat komunikasi zaman dulu itu di samping kandang kambing. Kenapa dinamakan kandang kambing? Karena waktu kita menyiarkan berita itu ada suara-suara kambing, mbak, 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 kayak gitu. Nah, visualisasinya nanti kakak praktekin ya. Ini ada nih visualisasi zaman dulu. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini. Bagus ya? Nah, ini orang yang menyiarkan berita. Ya kan? Ini radionya. Ini orang yang menyiarkan berita. Nah, kenapa dinamakan radio kambing? Karena waktu kita menyiarkan berita ini, proklamasi. Nah, ada suara itu. Kenapa dinamakan radio kambing? Nah, seperti itu ya. Kira-kira. Proklamasi. Tuh ada kambingnya. Bangsa Indonesia. Waduh, ada lagi suaranya. Nah, kayak gitu zaman dulu tuh. Kemerdekaan Indonesia. Udah ya. Hal-hal proklamasi. Proklamasi. Udah ya, bentar aku matiin dulu. Bangsa Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu visualisasinya radio kambing. Kita mau jelasin tadi. Nah, sekarang penasaran lagi kan masih banyak di koleksinya. Kita beralih ke mana ya? Kita kemana ya? Kita jalan-jalan kemana lagi? Nah, Momon punya koleksi lagi yang lebih kece nih. Radio juga. Udah? Nah, namanya, ini radio loh. Ini radio ternyata. Namanya radio kuna merek Novida. Nah, ini dibahan dari Bapak Lukminto yang mempunyai Sritek. Kalau ada tahu, Sritek itu perusahaan yang ada di Sukoharjo lah. Itu bikin-bikin baju tentara untuk perang kayak gitu. Nah, ini beberapa lagi koleksi-koleksi mesin ketik. Ada mesin ketik Bakri, ada mesin ketik Remington, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita jalan-jalan lagi. Kemana ya? Nah, di sini adik-adik misalkan nih, kalau misalkan lagi main, biasanya kan sekarang ada sini ya, namanya terjun payung. Tapi kalau adik-adik jangan dulu lah, mungkin orang tua adik yang wisata yang terjun payung. Nah, zaman dulu tuh para wartawan itu mempunyai parasut utama yang dinamakan terjun payung. Nah, yang punya ini namanya Bapak Wardiono. Nah, ini. Keren ya. Zaman dulu udah ada parasut utama terjun payung. Nah, Bapak Wardiono itu seperti ini nih. Bapaknya kayak gimana sih? Penasaran kan? Ini Bapak Wardiono. Bapak Wardiono ini lahir di Jogja. Dia punya hobi terjun payung. Walaupun dia wartawan. Karena kenapa? Karena dia dekat dengan lingkungan TNI zaman itu.
Kemudian ada lagi namanya Trisno Yuwono. Trisno Yuwono ini juga penerjun handal. Dia juga penulis, dia juga personil TNI, dan dia lahir di Jogja. Salah satu koleksinya Bapak peninggalan yang ditinggalkan di Monumen Pers Nasional itu ada sepatu merek Crocs. Nah, seperti ini nih, sepatu merek Crocs-nya itu. Kemudian kita lanjut ke koleksi tas dan kamera Fuad Muhammad Syafruddin. Nah, Pak Fuad Muhammad Syafruddin ini atau akrab dipanggil dengan Bapak Udin. Nah, ini wartawan harian Bernas Yogyakarta. Nah, seperti ini koleksi-koleksi yang ada di Monumen Pers Nasional. Mungkin sekilas aja Momon bisa jelasin di mana sih, ada apa sih di Monumen Pers Nasional. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik bisa main ke Monumen Pers Nasional dengan reservasi atau nanti bisa chat admin. Dan jangan lupa adik-adik nanti ikuti sosial media kita ya. Kamu Udah tahu belum sosial media kita? Di @monumenpers. Nanti dijelaskan di sosial media, nanti pakai @monumenpers. Nah, itu sosial media kita di Instagram. Nah, untuk link-link yang sosial media yang lainnya nanti bisa dilihat di bio kita. Oke? Terima kasih. Sobat Monpers, dadah. Baik, Kak Momon. Adik-adik masih dengar suara saya? Kalau dengar sinyalnya, Masih. ada yang nggak dengar suara Kak Momon? Dengar? Masih. Mute. Oh, di mute. Nah, sekarang waktunya kita persiapan untuk kuis. Tadi udah pada dengerin semua kan penjelasannya Kak Momon? Udah jelaskan ya? Dicatat nggak? Ada yang mencatat? Ada yang nggak dengar? Oh, okay. Saya akan minta tolong untuk bantuan dari Bu Uti. Bu Uti? Iya. Iya. Bisa kita mulai persiapan untuk kuisnya? Oke. Untuk yang kelas bawah dulu ya? Iya, untuk yang kelas kecil dulu, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Halo? Ya, halo, iya. Kelas 1 dan kelas 3. Gimana Mbak Nain? Untuk kelas 1 dan kelas 3, ini nanti 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kita ada 3 pertanyaan. Nah, ini nanti siapa yang bisa menjawab lebih dulu? Apakah mau memakai raise hand atau mau langsung bicara? Gimana Bu Uti? Tunjuk tangan aja dulu, nanti Uti yang nunjuk. Oh gitu. Iya. Jadi adik-adik dengarkan. Nggak kelihatan gambarnya. Nggak kelihatan gambarnya. Nggak bisa kelihatan ini. Nah, bentar Mbak Nain, saya tak mengumumkan dulu ke anak-anak. Ayo sekali lagi anak-anak, mic-nya dimatikan semua Mbak Nafisa, Mas Keisha. Dimatikan semua mic-nya, jadi nanti ketika ada pertanyaan, pertanyaannya bisa terdengar jelas, ya. Jadi nanti sebelum Putih tunjuk, anak-anak tidak boleh menjawab dulu. Nunggu ditunjuk Putih, baru menjawab. Paham ya anak-anak ya? Jadi tidak boleh menyalakan mic dulu sebelum dipersilahkan. Oke, dengarkan baik-baik ya. Untuk anak-anak kelas 1A, 1B, 2A, 2B, dan kelas 3. Perhatikan baik-baik. Silakan Mbak Nain. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, perhatikan. Sebelum ada komputer, wartawan menulis memakai alat apa? Mas Arfan. Mas Arfan kelas 2A. Oh, nomor 1 ngacungnya. Silakan dinyalakan mic-nya. Apa Mas Arfan? Mesin ketik.
Mesin ketik gimana Mbak Nain jawabannya? Jawabannya benar. Mas Arfan hebat. Itu ya, perhatikan yang lain ya. Oke, berarti sekarang giliran kelas 1. Ya, kelas 1 siap-siap tunjuk jari. Kelas 1 udah. Oke, pertanyaannya adalah tadi ada koleksi monumen yang berbentuk pemancar radio. Nah, namanya pemancar radio apa ya? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu langsung. Kok pada diem? Pemancarnya apa tadi? Kok belum ada yang tunjuk jari kelas 1? Kasih contohkan Kak Momon tadi. Ayo, kelas 1 belum ada yang. Oh, Mas Imam Khairullah kelas 1A. Dinyalakan mic-nya Mas Imam. Yuk Mas Imam. Apa-apa diulangi lagi? Radio kambing. Radio kambing. Mas Imam hebat. Radio kambing. Selamat buat Mas Imam. Sekarang giliran kelas 3 ya. Kelas 3. Perhatikan baik-baik ya pertanyaannya. Tadi Kak Momon memberi contoh alat-alat komunikasi tradisional. Berikan satu saja contoh alat komunikasi tradisionalnya apa ya tadi? Ayo kelas 3. Ayo contohan. Pentongan. Kan caranya nggak kayak gitu. Tadi caranya gimana? Tunjuk jari dulu baru Putih persilakan Mas Keisha. Mas Keisha, yuk Mas Keisha. Silakan dinyalakan mic-nya. Dijawab Mas Keisha. Apa contohnya Mas Keisha? Mas Keisha. Yang kencang Mas Keisha, Putih nggak dengar. Oke, benar sekali jawabannya kentongan. Mas Keisha betul. Hebat Mas Keisha. Ya, sekarang giliran kelas 4 ya Mbak Nain ya. Sekarang kelas 4. Ini ada 3 pertanyaan sebenarnya Buti. Jadi langsung kelas 4 dan 5 monggo. Oke, sip. Ya, giliran dulu ya, kelas 4 dulu yuk. Baik, sudah siap? Nah, tadi Siap. kalau memperhatikan dari penjelasan Kak Momon, di awal acara tadi disebutkan tokoh pers wanita pertama. Ada yang mencatat nggak ya namanya? Aduh, ditulis nggak tadi? Ayo, Mbak Una gregetan. Ayo ngacung Mbak Una. Butuh ikut gregetan. Mas Mumtaz, ayo. Mbak Haya, ayo. Ayo. Nggak ada yang ngacung Mas Herjun. Kelas 4. Ayo. Nggak ada yang Nggak ada yang ngacung ya? Oh, Mbak Naswa. Mbak Naswa kelas 4. Dinyalakan mic-nya. Siapa tadi? Siapa? Anak Kudus. Oh, anak Kudus. Gimana Mbak Naini? Hebat. Namanya Mbak? Naswa pintar. Oke, lanjut Mbak Nain. Jawabnya adalah Rohana Kudus. Beliau adalah tokoh pers pertama wanita di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya. Berarti sekarang untuk kelas 5A ya Mbak Nain. Yuk, kelas 5A. Siap-siap. Tunjuk jari. Kak Momon memberikan contoh produk-produk pers. Nah, apa saja contoh produk pers yang tadi sudah didemonstrasikan oleh Kak Momon? Ayo, kelas 5A. Mas Fabian. Apa Mas Fabian? Yuk, dinyalakan mic-nya. Majalah koran. Majalah dan koran, benar sekali. Majalah dan koran. Ya. Oke. Bagus sekali Mas Fabian. Terima kasih Mas Fabian. Masih ada satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Oke, perhatikan. Satu lagi. Tadi Kak Momon juga menunjukkan patung-patung tokoh perintis pers nasional. Nah, siapakah Bapak Pers Nasional? Ayo cepat. Ayo. Oh, Mas Excel. Ayo, apa Mas Excel siapa? Tirto Hardi Surjo. Iya, ejaan lama ya Mbak Nain. Jawabannya benar. Axel. Dia adalah Tirto Adi Suryo. Ejaan lama ya. Ya, adik-adik. Jadi disebutnya Tirto Adi Suryo. Benar sekali Mas Axel ya namanya. Iya, Mas Axel.
Terima kasih, Mas Excel. Iya. Oh iya, kami beritahukan juga kepada Bapak Ibu Guru dan juga mungkin untuk kelas lain yang saat ini belum mengikuti Zoom ini, bisa dilihat rerunnya atau sekarang juga live di YouTube Monumen Pers Nasional. Wah, terima Oke. kasih. Jadi silahkan nanti bisa dilihat lagi di YouTube Monumen Pers Nasional. Nanti bisa saya kirimkan linknya via Bu Guru untuk dilihat lagi lain waktu atau untuk kelas lain yang belum bisa melihat hari ini. Gimana? Jangan lupa di like dan komen ya. Subscribe juga, aduh kayak YouTuber. Terus kemudian ada pertanyaan nggak ini? Dari adik-adik, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang Monumen Pers Nasional. Ada pertanyaan? Yuk, siapa yang mau tanya? Yuk. Boleh, tunjuk jari yang mau tanya. Kelas berapapun boleh bertanya ya. Ya boleh, silahkan bertanya. Ya. Oh, Mbak Kia mau tanya. Mbak Kia kelas 1B. Mau tanya apa Mbak Kia? Dinyalakan mic-nya. Kalau ke sana tiketnya berapa? Oh, kalau ke sana bayar nggak Mbak Nain? Iya. Oh iya, silahkan datang ke Monumen Pers Nasional karena kita tidak membuka biaya, jadi semuanya gratis. Wah, silakan bawa ibunya, adik, kakak, semua ke Monumen Pers Nasional ya, gratis semuanya. Iya. Perpustakaan, ada museum, ada tempat koran digital. Jadi adik-adik bisa membaca di sini dan juga bisa ada wifi gratisnya juga. Silakan main ke Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Tunjuk jarinya, nanti Putih panggil namanya. Axel, Pak, Mas Axel, mau tanya. Tanya apa Mas Axel? ada ruang komputer. Ruang komputernya enggak? Oh iya. Oh, kita ada ruang komputer di ruang koran digital. Tapi ruang komputernya hanya untuk membaca koran. Oh, main game. Ya. Iya. Masih ada waktu? Masih ada waktu Mbak Nain? Masih ada. Oke. Iya Mbak Ustin. Ya Mbak Ustin kelas 5. Mau tanya apa? Kapan Monumen Pers dibangun? Oh, pertama kali Monumen Pers dibangun. Kapan ya Mbak Nain ya? Jadi Monumen Pers Nasional ini ada dua. Jadi ada dua di sini. Kita kan berlokasi di Gedung Cagar Budaya. Kalau gedungnya sendiri namanya Sositate Mangkunegaran. Ini dibangun pada tahun 1918. Jadi Gedung Monumen Pers Nasional sekarang udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Yuk gitu yuk. 100 tahun lebih ya. 102 tahun. Wah, udah udah tua sekali. Nah, kalau Museum Monumen Pers Nasionalnya sendiri itu diresmikan tanggal 9 Februari tahun 1978. Yang meresmikan adalah Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Ya, jadi adik-adik nanti kalau mau ke Monumen Pers Nasional, langsung datang aja ke sini. Kita buka kunjungan juga. Untuk sementara melalui reservasi di WhatsApp Monumen Pers Nasional. Dan jangan lupa, buat adik-adik pasti punya sosial media dong. Ya kan? Pasti punya Instagram, punya Twitter, punya FB. Silakan follow sosial media Monumen Pers Nasional. Semuanya beralamat di @Monumen Pers Nasional. Nanti kita juga sering ada kuis loh. Nah, adik-adik silakan ikuti kuisnya, nanti dapat hadiah menarik. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu? Oke, masih ada waktu. Yuk, silakan yang mau bertanya lagi. Mumpung bisa ketemu loh ya, bisa ngobrol-ngobrol. Siapa lagi yang mau bertanya? Itu ada yang raise hand. Mana? Siapa ini yang angkat? Oh, Mbak Kira. Hai ya, Mbak Kira. Dinyalakan mic-nya, Mbak Kira. Yuk, Mbak Kira. Saya nggak ngangkat tangan tadi. Oh, nggak angkat tangan. Gini saya kira Nggak Mbak Kira tanya. angkat tangan. Tadi Mas Syarif. Oh ya, ganti. Siapa lagi yang mau bertanya? Syarif, angkat tangan nggak itu? Syarif. Oh ya Mas Syarif. Yuk Mas Syarif. Yuk. Mau bertanya apa Mas Syarif?
enggak. Oh Saat iya. pandemi. Mm-mm. Wah, pertanyaannya bagus juga. Tidak ada Iya. batasan umur. Jadi silakan datang bersama adik, kakak. Jadi lansia boleh ya? Lansia boleh sekali, boleh datang. Ya, tidak ada batasan umur. Dibuka untuk umum. Oke. Itu ya Mas Arif ya, boleh ngajak adiknya, mamahnya, papahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya ini? Fabian ini Mas Fabian. Iya, Mas Fabian. Apa Mas Fabian? sekarang kan lagi pandemi. Kalau ke sana dibatasi berapa orang? Oh iya. Sekali Gimana Mbak pertanyaannya, Mas Nain? Fabian cerdas. Nah, karena Iya. sekarang ini sedang pembahasan kunjungan, jadi untuk pengunjung Monumen Pers memang harus registrasi dulu. Sementara kita batasi menjadi 20 peserta kunjungan untuk perharinya. Oh iya. Ya, keluarga besarku ada 25 Ibu ya. Una. Dan mungkin hari ini dan besok begitu. Ya Mbak Una, giliran datangnya ya Mbak Una ya. Ada lagi? Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Iya, Mas siapa ini? Bia. Mas Bia, Mam. Ya, Mas Bia. Apa Mas Bia? Oke, dinyalakan mic-nya Mas Bia, kelas 1A. Museumnya di mana, Bu? Oh iya. Oh iya, Lancarnya Mbak Nain misalnya dari Grand Mall kemana gitu boleh, maksudnya. silakan. Museum Monumen Pers Nasional ini ada di Jalan Gajah Mada 59 Surakarta. Kira-kira Iya. ada yang tahu kantor Wakil Wali Kota Surakarta? Taunya luwes gentan itu Mbak Nain. Banyak kan orang gentan ini kita ini. Hotel Novotel tahu? Tahu Bu. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Iya. Warung stick itu ya, Bu? Ya, Dekat Parang stick itu. Aku mau jawab. Dekat paling setik. Iya, Mbak bukan? Delila. Benar. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Jika adik-adik lewat di situ, pas ada di persimpangan, itu ada gedung di pojokan yang bentuknya seperti candi. Nah, itu Aku mau jawab. mau jawab. Mau jawab apa mau tanya? Mas Akil, gimana Mas Akil mau apa? Yuk dinyalakan mic-nya. Mas Akil. Apa Mas Akil? Nggak dengar. Nggak ada suaranya Mas Akil. Nggak ada suaranya. Iya, Boleh masuk diulangi sih. lagi. Diulangi lagi Mas Akil. Apa Mas Akil? Diulangi lagi pertanyaannya. Kalau adiknya masuk situ boleh nggak? Oh ya. Saya masuk situ boleh. Boleh, silahkan. Iya. Mau bawa adiknya, mau bawa kakaknya, mau bawa ayah, kakek, nenek, tetangga, silahkan. Nanti aku kasih tahu ya. Oh, boleh, saya tunggu ya kasih tahunya. Promosi ini. Aku mau jawab. Yaya ini sekolah, tapi Yaya sekolahnya selesainya jam 10. Ini jam Iya, 10. masih buka nanti. Aku mau tanya Mas Kian. Dari Oh jam iya. sampai jam 2 ya untuk sementara. Selesainya jam berapa nanti? Jam Oh, 2 iya. tutupnya. Jam 2. Apa? Oke, nanti di WA lagi ya, Mas Akil. Oke, gimana Mbak Nain? Masih ada waktu atau kita closing? Ya, kita tutup dulu ya. Oke. Aku mau tanya. Ngapain? Aku juga mau tanya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti WA dulu ya, WA Putih. Nanti Putih sampaikan pertanyaannya ya, karena waktunya sudah habis ya, Mas Kian. Aku Ya. boleh WA. Iya, boleh WA Putih dulu ya. Oke, semua mic dimatikan dulu. Karena mau ditutup acaranya. Yuk, semua mic dimatikan. Sudah? Yuk. Oh ya.
Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan seperti Mas Syarif nih ada yang nanya untuk daftar bagaimana, nanti kita sampaikan ke Bu Guru, bisa disampaikan oleh Bu Guru ya. Baik, sekarang dulu acaranya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru SD Jamaatul Ikhwan Surakarta yang sudah berpartisipasi dalam jelajah virtual Monumen Pers Nasional kali ini. Terima kasih, semoga lain kali kita bisa melakukan tur virtual lagi. Dan juga terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi. Kira-kira senang nggak? Senang. Oh. Senang. Tapi pusing. Oke, terima kasih. Kita mau foto bersama dulu ya. Silakan nyalakan. Yuk, senyum yang cantik, senyum yang ganteng. Semuanya. Bagus nggak? Nyalakan videonya semuanya. Oke. Kita foto bersama dulu. Wah, ada berapa nih? Ada 4 page. Oke, 1, 2, 3, senyum. Belum. Udah belum? Banyak banget. Nahan senyum. Nanti garing loh, Bu. Oh, ada banyak yang tidak mengerti. Terima kasih buat semuanya. Karena waktunya sudah habis, kita harus berpisah. Ini ada perpisahan dari Bu Guru atau dari saya saja, Bu Guru? Saya juga mau closing sebentar ya, Mbak Nain ya, guys, sebentar. Terima kasih anak-anak ya yang sudah ikut Zoom hari ini ya. Alhamdulillah anak-anak jempol semua, tertib semua. Kalau disuruh matikan mic, dimatikan semua. Kalau belum ditanya, belum dinyalakan mic. Oh, Bu Guru, kayaknya koneksinya terputus. Sekali lagi, yang nanti dapat hadiah Yang Hadiah dan Mark Excel. Selamat untuk pemenang 6 anak yang mendapatkan hadiah. 6. Ya, terima kasih Mbak Naya yang sudah mempersilahkan waktunya. Anak-anak, terima kasih sekali lagi ya, Putih ucapkan ya. Anak-anak di CPU jempol semua, jempolnya mana jempol? Oke, pinter semua. Nanti yang dapat hadiah nanti dikirim lewat sekolah ya. Tunggu hadiahnya datang ya. Oke. Jawab dulu sama Dali Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nain. Silahkan Mbak Nain. Baik, terima kasih adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita udah jalan-jalan berkeliling dan juga main kuis dengan adik-adik. Hadiah akan kita kirimkan ke sekolah, jadi silahkan ditunggu. Nah, sekarang adik-adik boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman.